Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indri Fitriani Mahmud. Saya dari akuntansi B, dan di sini saya akan menjelaskan materi tentang tax planning atau perencanaan pajak. Oke, jadi teman-teman, di sini tax planning atau perencanaan pajak adalah cara yang dapat dilakukan atau dilaksanakan atau direncanakan oleh suatu perusahaan atau wajib pajak, sehingga beban biaya pajaknya itu bisa menjadi minimal atau kecil, tetapi tanpa melanggar peraturan perpajakan yang berlaku. Nah, teman-teman, apa sih alasannya suatu perusahaan itu melakukan perencanaan pajak atau tax planning? Jadi, menurut perusahaan itu, pajak itu adalah suatu biaya atau pengeluaran yang membuat laba bersih perusahaan tersebut itu berkurang. Jadi pada akhirnya itu pendapatan dari perusahaan tersebut yang harusnya mereka terima itu menjadi berkurang karena adanya si pajak. Nah, apa sih manfaat perencanaan pajak atau tax planning bagi wajib pajak? Jadi, manfaatnya itu tentu saja untuk mengurangi biaya atau beban pajak yang seharusnya kita bayarkan. Nah, terus apa sih hal-hal yang harus diperhatikan ketika kita akan merencanakan tax planning ini? Hal-hal yang harus diperhatikan adalah menemukan celah dalam penghindaran pajak. Tapi bukan berarti teman-teman dapat melanggar peraturan perpajakan tersebut. Nah, oleh karena itu, perusahaan itu perlu memahami pengetahuan perencanaan perpajakannya dulu agar dapat mengurangi beban pajaknya. Selain itu, teman-teman juga harus ingat bahwa tax planning itu termasuk tindakan yang legal karena penghematan pajak hanya dilakukan dengan memanfaatkan hal-hal yang tidak diatur oleh undang-undang. Nah, selain itu teman-teman, di sini juga ada 5 strategi yang biasa perusahaan lakukan dalam membuat perencanaan pajak. Yang pertama ada tax avoidance. Tax avoidance atau penghindaran pajak adalah upaya yang dilakukan perusahaan untuk meminimalisir beban pajak. Penghindaran pajak dianggap legal karena masih sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan. Nah, yang kedua ada tax saving. Tax saving adalah upaya untuk mengefisiensikan beban pajak melalui pemilihan alternatif pengenaan pajak dengan tarif yang lebih rendah. Contohnya, pemberian natura kepada karyawan pada umumnya tidak diperkenankan untuk dibebankan sebagai biaya dalam penghitung PPh badan. Yang ketiga, mengoptimalkan kredit pajak yang diperkenankan. Yang keempat, melakukan penundaan dalam membayar kewajiban pajak. Dan yang terakhir, menghindari pelanggaran atas peraturan perpajakan. Mungkin sekian pemaparan materi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.